Saudara-saudariku yang terkasih, diri mengambil rupa seorang hamba. Saudara-saudariku, betapa sering orang yang punya kedudukan ingin mempertahankan sedemikian rupa dengan berbagai macam cara, bahkan cara-cara yang tidak baik pun ditempuh. Kristus mengosongkan diri menjadi suatu contoh bagi kita. Ketika Kristus yang kita lulukan sebagai Raja kita mengosongkan diri dengan kerelaan menderita, sebagaimana dalam kisah sengsara dalam bacaan Injil tadi. Kristus rela menjadi seorang hamba. Kristus rela menderita dan wafat di salib. Semuanya demi menebus kita. Demi cintanya kepada kita, Kristus rela berkorban. Lalu dalam bacaan pertama, Yesaya disampaikan kepada kita, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dalam bacaan ini, Yesaya sungguh mengimani bahwa segala tugas perutusannya adalah dari Allah untuk melakukan kehendak Allah. Maka Yesaya menyampaikan, Tuhan Allah menolong aku. Kalau dalam hidup kita punya iman seperti Yesaya, bahwa dalam segala peristiwa hidup kita ditolong oleh Allah. Allah meneguhkan sekalipun kita harus mengalami penderitaan, harus mengalami kesulitan. Allah menguatkan kita. Saudara-saudariku yang sekarang sedang mengalami kesulitan, yang sekarang mengalami penderitaan, saudara sedang diajak untuk mengosongkan diri oleh Kristus, berani menanggung penderitaan, berani menanggung kesulitan. Lalu Yesaya demi karena mau melaksanakan kehendak Allah. Kita pun penderitaan kita bukan hanya demi penderitaan, demi kesulitan, tapi semuanya karena kita mau komitmen setia melaksanakan kehendak Allah. Coba kita bersama merenungkan kembali segala kesulitan, segala penderitaan kita. Kemudian kita bawa kepada tujuan hidup kita yang mulia. Saya mengalah dalam hidup rumah tangga. Saya mengalah, saya rela menderita, saya supaya keluarga tetap utuh. Saya susah-susah demi anak, supaya anak bisa mandiri. Supaya anak nantinya bahagia ke depan. Supaya kehidupan keluarga secara keseluruhan hidup dalam kerukunan damai. Mengalah bukan berarti kalah, saudara-saudariku. Kita harus berani juga mengosongkan diri. Mengosongkan diri berarti bahwa dalam kehidupan kita kemudian bisa mengalahkan ego kita.
Namun seringkali kita jatuh pada merasa menang sendiri. Pengen paling hebat, pengen begitu dihormati, dijunjung tinggi. Saudara-saudariku, belajar dari Kristus hari ini. Mengosongkan diri. Berarti bahwa Kristus rela menderita. Kristus rela wafat, rela mengorbankan diri. Mari segala pengorbanan kita, segala penderitaan kita, segala kesulitan kita satukan dengan penderitaan Kristus. Kita satukan dengan segala kesulitan Tuhan Yesus. Namun akhirnya nanti menuju kebangkitan, menuju kepada kebahagiaan. Itulah persembahan hidup kita selama kita di dunia ini, selama kita hidup. Mari kita persembahkan hidup kita dalam karya pelayanan di rumah. Kita bawa keluarga kita pada kebaikan, pada kehidupan yang baik. Kita bawa kehidupan di tengah masyarakat, pengorbanan-pengorbanan dalam kehidupan menggereja, karena supaya semuanya menjadi bagian dari persembahan hidup kita. Kita mempersembahkan diri kita supaya akhirnya kita juga memperoleh kebahagiaan, yakni kebangkitan bersama Kristus junjungan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.